Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang sosok sahabat Rasulullah yang terkenal paling banyak meriwayatkan hadis syahih. Beliau bernama panggilan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa saya angkat kisah ini? Disebabkan di salah satu konten saya, ada seorang yang saya anggap Syiah membuat komentar tentang sahabat Nabi tersebut. Bahkan keraguan akan kecerdasan beliau dalam mencatat banyak hadis, melebihi sahabat-sahabat lainnya, dan juga mengeluarkan kata hinaan kepada beliau pula. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba mengupas kisahnya. Biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur adalah Abdus Syam. Sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Ketika itu ibunya belum menerima Islam, bahkan menghina Rasulullah. Abu Hurairah menemui Rasulullah, meminta beliau berdoa agar ibunya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah kembali menemui ibunya, lalu mengajaknya masuk Islam. Ternyata ibunya telah berubah pikiran dan bersedia masuk Islam. Setelah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah barat dengan menambah ruang sebanyak 3 tiang lagi. Ketika Rasulullah mengangkat batu untuk pondasi tiang, Abu Hurairah langsung meminta agar beliau menyerahkan batu tersebut. Tetapi Rasulullah menolak dan berkata, tiada kehidupan sebenarnya, melainkan kehidupan akhirat. Abu Hurairah sangat mencintai Rasulullah, sehingga siapapun yang Rasulullah cintai, maka ia pun ikut mencintainya. Misalnya, Abu Hurairah suka menciumi Hasan dan Husain, karena beliau melihat Rasulullah suka menciumi kedua cucunya. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Diceritakan pada suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang ada di dalam lengan bajunya. Lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di dalam lengan bajunya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan nama Abu Hurairah, dan semenjak itu beliau lebih suka dipanggil nama gelar tersebut. Di sini saya potong dulu ya kisahnya. Ternyata nama Abu Hurairah itu gelar yang diberikan langsung oleh Rasulullah. Kenapa malah dihina oleh Syiah tersebut? Merasa dirinya lebih baikkah dari sahabat Rasul? Abu Hurairah pindah ke Madinah untuk bekerja. Di sana beliau bekerja sebagai pekerja kasar, atau kita lebih sering sebut dengan buruh. Beliau sering mengikatkan batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Diceritakan bahwa beliau berbaring menghampar di mimbar masjid, sehingga orang-orang menyangka beliau sudah tidak waras lagi. Ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut, beliau langsung menemui Abu Hurairah dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa Abu Hurairah berbuat seperti itu karena lapar. Lalu Rasulullah memberinya makanan. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli syuffah, yaitu orang-orang miskin atau sedang menuntut ilmu yang tinggal di halaman masjid. Pada suatu hari beliau duduk di pinggir jalan, di mana orang-orang berlalu lalang. Waktu itu beliau melihat Abu Bakar berjalan. Lalu beliau meminta agar dibacakan satu ayat Al-Quran. Saya bertanya begitu supaya beliau mengajakku ikut dengannya dan memberiku pekerjaan, kata Abu Hurairah. Akan tetapi Abu Bakar hanya membacakan ayat Al-Quran lalu kemudian pergi. Lalu beliau melihat Umar ibnu Khattab dan berkata, tolong ajari saya ayat Al-Quran. Abu Hurairah kecewa lagi karena Umar melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah. Nabi tersenyum. Abu Hurairah berkata dalam hatinya, beliau tahu apa isi hati saya dengan tepat. Beliau bisa membaca raut muka saya dengan tepat. Nabi memanggil, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, ikutilah aku. Beliau mengajak ke rumahnya. Di dalam rumah didapati ada semangkuk susu. Dari mana datangnya susu ini? Tanya Rasulullah.
beliau telah berfikir bahwa seseorang telah memberikan susu itu. Rasulullah memanggil, "Ya Abu Hurairah." Abu Hurairah pun menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." "Tolong panggilkan ahli suffah," kata Rasulullah. Susu tadi dibagikan kepada ahli suffah, termasuk Abu Hurairah. Sejak itulah Abu Hurairah mengabdi kepada Rasulullah, bergabung dengan ahli suffah di masjid. Abu Hurairah meriwayatkan banyak hadits disebabkan karena beliau mendampingi Rasulullah selama 3 tahun, sejak Abu Hurairah memeluk Islam. Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya saudara kami dari golongan muhajirin sibuk dengan urusan mereka di pasar, dan orang-orang Ansyar sibuk bekerja di ladang mereka, sementara aku seorang yang miskin, senantiasa bersama Rasulullah. Aku hadir di majelis yang mereka tidak hadir, dan aku hafal pada saat mereka lupa hadits riwayat Bukhari." Pada mulanya, Abu Hurairah mempunyai ingatan yang lemah, lalu beliau mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah lalu mendoakan Abu Hurairah agar diberi dengan daya ingat yang kuat. Semenjak itu, Abu Hurairah memiliki daya ingat yang kuat, sehingga Abu Hurairah mampu meriwayatkan banyak hadits, bahkan yang terbanyak di kalangan para sahabat. Di sini saya potong kembali kisahnya, karena saya akan menjelaskan sedikit tentang Abu Hurairah, apa yang mustahil bagi Allah dan Rasul-Nya ketika Abu Hurairah diberi oleh Allah daya ingat yang kuat, apalagi setelah Rasulullah mendoakannya. Saya akan mengisahkan kisah saya pribadi sedikit saja, yang tadinya saya tidak berniat menceritakan tentang ini. Saya seorang mu'allaf. Singkatnya, ketika saya baru memeluk Islam, saya sama sekali tidak mengenal yang namanya Al-Quran. Bahkan saya tidak mengerti huruf dalam ayat-ayat tersebut. Pada saat itu saya mempunyai seorang guru yang mengajarkan saya membaca Al-Quran. Sang guru memerintahkan saya untuk menghafalkan huruf hijaiyah terlebih dahulu. Alhamdulillah, dalam satu malam saya dapat menghafalnya hingga secara acak. Keesokan harinya, saya dites oleh sang guru. Alhamdulillah, saya lulus. Hingga diberinya tantangan belajar kedua, membaca buku Iqra. Yang alhamdulillahnya lagi, dalam mempelajari buku Iqra 1, saya hanya membutuhkan waktu 1 hari. Bahkan di hari-hari berikutnya, hingga hari ke-5, saya sudah lancar membaca Iqra 4 dan 5. Seingat saya diperintahkan mencoba langsung membaca Al-Quran ketika hari ke-7 dengan pembukaan surah Al-Fatihah waktu itu. Alhamdulillah, dalam waktu singkat saya berhasil melangkah ke Al-Quran. Dulu saya berpikir, semua umat muslim juga sama. Hanya dengan waktu sebentar mereka bisa membaca Al-Quran. Tapi ternyata sang guru saya berkata bahwa untuk tamat Iqra saja, murid-muridnya yang biasa dia ajarkan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sesungguhnya kisah pribadi ini tidak pantas saya ceritakan, takutnya dikira kesombongan. Tapi berkaitan dengan orang yang menghina salah satu sahabat Rasul, maka sekiranya ini perlu saya ceritakan. Hikmahnya, bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Dia telah berkehendak kepada siapa hidayah itu diberikan. Pesan saya, jangan pernah sombong, jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Karena yang berhak sombong dan hebat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke kisah Abu Hurairah. Kisah Abu Hurairah menjaga gudang zakat. Abu Hurairah pernah diberi tugas oleh Rasulullah untuk menjaga gudang hasil zakat. Pada suatu malam, Abu Hurairah melihat orang mengendap-endap akan mencuri, lalu ditangkapnya. Orang itu pun akan dibawanya kepada Rasulullah, tetapi pencuri itu merayu minta dikasihani, seraya menyatakan bahwa dia mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Abu Hurairah merasa kasihan lalu melepas pencuri itu, dengan syarat orang itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keesokan harinya, peristiwa tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, dan beliau pun tersenyum lalu menyatakan bahwa pencuri itu pasti akan kembali. Ternyata keesokan malamnya pencuri itu datang lagi. Sekali lagi, Abu Hurairah menangkap pencuri itu, lalu ingin diserahkannya kepada Rasulullah. Sekali lagi, pencuri tersebut merayu sehingga Abu Hurairah merasa kasihan, lalu melepaskannya sekali lagi. Keesokan harinya, beliau melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengulangi sabdanya bahwa pencuri itu pasti kembali. Apabila pencuri itu ditangkap sekali lagi, Abu Hurairah mengancam akan membawanya kepada Rasulullah.
Keesokan malamnya, pencuri tersebut tertangkap lagi dan merayu agar dibebaskan sekali lagi. Ketika Abu Hurairah tidak mau membebaskan, pencuri tersebut menyatakan bahwa jika seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur, syaitan tidak mengganggunya. Abu Hurairah merasa tersentuh mendengar perkataan pencuri itu, lalu melepaskannya. Keesokan harinya, beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan beliau bersabda, pencuri yang ditemuinya itu adalah pembohong besar. Tetapi apa yang diajarkannya kepada Abu Hurairah itu adalah suatu perkara yang benar. Sebenarnya pencuri tersebut adalah syaitan yang dilaknat. Sikap Abu Hurairah terhadap fitnah yang terjadi pada masanya. Walaupun Abu Hurairah merupakan orang yang miskin, namun pada suatu hari, beliau dipinang oleh salah seorang majikannya yang kaya untuk dinikahkan dengan putrinya, Bisrah binti Ghazwan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang status sosial seseorang, tapi yang dipandang adalah ketakwaannya. Abu Hurairah dipandang mulia karena kealiman dan kesalehannya. Sejak menikah, Abu Hurairah membagi malamnya ke dalam 3 bagian, yaitu membaca Al-Quran, istirahat dan keluarga, dan untuk mengulang-ulang hadits. Beliau dan keluarganya tetap hidup sederhana, walaupun telah menjadi orang kaya. Abu Hurairah suka bersedekah, menjamu tamu, bahkan memberikan rumahnya di Madinah untuk pembantu-pembantunya. Rasulullah pernah mengutus Abu Hurairah berdakwah ke Bahrain bersama Al-Ala ibnu Abdullah Al-Hadrami. Beliau juga pernah diutus bersama Qudamah untuk mengambil jizyah di Bahrain dengan membawa surat kepada Amir Al-Munzir ibnu Sawa At-Tamimi. Kemudian Abu Hurairah diangkat sebagai gubernur Bahrain ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Tetapi pada 23 Hijriah, Umar memberhentikannya karena Abu Hurairah dituduh menyimpan uang sebanyak 10.000 dinar. Ketika diperiksa, Abu Hurairah banyak memberikan bukti bahwa harta itu diperolehnya dari beternak kuda dan pemberian orang. Khalifah Umar menerima penjelasan itu dan memaafkannya. Lalu Abu Hurairah diminta menerima jabatan gubernur kembali, tetapi beliau menolak. Khalifah Umar ibnu Khattab pernah melarang Abu Hurairah menyampaikan hadits dan hanya boleh menyampaikan ayat Al-Quran. Ini disebabkan tersebar kabar Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits palsu. Larangan khalifah kemudian dibatalkan setelah Abu Hurairah menjelaskan hadits mengenai bahayanya hadits palsu. Barang siapa yang berdusta atas padaku, Nabi Muhammad, secara sengaja, hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah menolak tawaran menjadi gubernur Madinah. Ketika Muawiyah berkuasa, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Madinah dengan asran dari Marwan ibnu Hakam di kota yang penuh dengan cahaya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijriah pada usia 78 tahun. Adapun keistimewaan Abu Hurairah adalah 1. Bisa membaca dan menulis. Keistimewaan Abu Hurairah yang pertama adalah dapat membaca dan menulis. Di saat hanya sedikit orang bisa melakukannya. Pada zaman Abu Hurairah hidup, kemampuan menulis dan membaca merupakan hal yang langka, yakni hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Bahkan orang-orang Eropa, termasuk raja-rajanya, juga masih banyak yang buta huruf. Di lain sisi, penulis dan tulisan sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah sudah memiliki kemampuan tersebut, yaitu membaca dan menulis. Namun dirinya bukan seorang penulis. 2. Memiliki otak yang cerdas. Kemampuan Abu Hurairah dalam menghafal sangatlah tinggi. Ia dapat mengingat hampir seluruh perkataan Rasulullah semasa beliau hidup. Inilah yang menjadi keistimewaan Abu Hurairah selanjutnya. Dirinya memang sedikit telat ketika masuk Islam, namun keterlambatan inilah yang memotivasinya untuk terus berkembang dan mengejar ketertinggalannya di antara para sahabat yang lain. Abu Hurairah bukan orang yang kaya. Dirinya tidak memiliki tanah untuk ditanami atau dagangan yang menyibukkannya. Oleh karena itu, ia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Abu Hurairah membaktikan dirinya dan kemampuan mengingatnya itu untuk menghafal hadits dan wejangan yang disampaikan Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah meninggal, dirinya terus menyampaikan hadits-hadits.
3. Sahabat yang meriwayatkan hadits paling banyak. Abu Hurairah pernah berkata tentang dirinya, "Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasul yang lebih banyak menghafal hadits selain aku, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-Ash, karena ia pandai menuliskannya, sedangkan aku tidak." Imam Syafi'i juga pernah mengatakan pendapat tentang Abu Hurairah, ia seorang yang paling banyak hafal di antara seluruh perawi hadits semasanya. Dalam sumber sebelumnya disebutkan bahwa keistimewaan Abu Hurairah adalah dirinya telah meriwayatkan 5.300 hadits Rasulullah. Ketika ada yang meragukan tentang kesahihan hadits yang ia sampaikan, Abu Hurairah menjelaskannya dengan tenang seraya berkata, "Ketahuilah bahwa orang-orang muhajirin di luar waktu perang banyak yang disibukkan dengan urusan bisnis mereka, sedang orang Ansyar mengurus kebun-kebun mereka. Sedang aku hanyalah orang miskin yang memiliki waktu luang, maka aku gunakan waktuku untuk mendampingi Rasulullah, hingga aku ada di sisi beliau saat saudara-saudara yang lain tidak hadir." 4. Rajin beribadah kepada Allah. Keistimewaan Abu Hurairah yang keempat adalah dia merupakan orang yang terkenal rajin beribadah. Tak lupa, ia selalu mengajak istri dan anak perempuannya. Di malam hari, ia menjauhkan dirinya dari tempat tidur untuk menghidup-hidupkan salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah juga tidak pernah melewatkan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau sudah tidak ada, dirinya tetap mengikuti jihad di jalan Allah tersebut. Tak heran apabila dirinya kemudian ditunjuk sebagai gubernur Bahrain. 5. Sangat merindukan surga. Abu Hurairah hidup sampai usianya 78 tahun. Ketika sakit, dirinya sangat berharap kematian karena ia sangat merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Inilah yang menjadi keistimewaan Abu Hurairah yang terakhir. Di saat orang-orang yang datang menjenguknya, mendoakannya untuk cepat sembuh, dirinya malah berkata, "Ya Allah, sungguh aku sudah sangat rindu kepadamu. Semoga engkau juga rindu bertemu denganku." Semoga kisah ini menjadi acuan atas fitnah dari sekelompok orang yang merasa dirinya paling benar. Wallahu a'lam bissawab.